Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog Legislasi Tata Perparkiran di Kota Makassar. Saya ingin ke Pak Wahab terlebih dahulu. Pak Wahab, kira-kira ini kembali ke kebocoran tadi. Potensi kebocoran itu sangat besar sekali di Makassar, terutama adanya raja-raja kecil seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Afiari. Ini gimana sebetulnya yang perlu dilakukan itu seperti apa? Ya kita duduk bersama, memecahkan masalahnya, mencari solusinya kan gitu. Masa iya? Memang nenekmu yang berjuang merdekakan bangsa ini, tidak boleh dong, mari kita duduk bersama, gitu kan seperti itu. Tetapi ya kita juga harus akui bahwa ada orang yang hidup di situ. Jadi kemudian kita tidak mematikan pendapatan mereka, tidak mematikan sumber kehidupan mereka, tetapi kita berikan legal standing kepada mereka, sehingga lahir sebuah kebijakan yang baik terhadap mereka. Gitu, mereka merasa terlindungi oleh PD Parkir, kemudian mereka punya kontribusi bagus, cukup baik terhadap PD Parkir. Dan ada tanggung jawab mereka, apa? Menjaga ketertiban, nggak boleh semeraut, semua menimbulkan macet dan sebagainya. Karena kan kita tidak bisa pungkiri juga ada beberapa tenang atau toko-toko di Makassar ini kemudian memanfaatkan regulasi yang kurang itu, yang lemah itu, ya kemudian dalam prakteknya kemudian membuat kemacetan. Nah, kemudian kita dorong PD Parkir, binalah mereka, lakukan pembinaan terhadap mereka, para tokoh, apa bagus dialog dan sebagainya. Kalau posisi komisi A, saya jaminkan kepada teman-teman direksi, kalau Anda butuh backup, karena Satuan Polisi Pamung Praja itu adalah dalam kendali kami, camat dalam kendali kami. Kalau ada apa-apa, lapor aja komisi A, nanti kita bilang, bantu. Yang akan enak, ini salah satu sumber APBD kita itu PAD. Nah, kalau Anda minta TPP tinggi, dari mana duitnya? Kalau PAD-nya nggak ada, kayak gitu kan saya ngomong aja gitu kan. Parkir potensi PAD-nya besar nggak sih Pak Wahab? Besar, sebagai mantan orang perda saya harus katakan besar. Pertama itu PDAM, kedua PD Parkir, ketiga PD Pasar. Problemnya masing-masing punya problem, gitu. Hanya soal tata kelola. Lantas kedua, pengakuan diri. Gini, ini ada yang salah nih Pak Wahab, Pak Wali, ada yang salah. Kami melakukan pembenahan. Coba masa iya? Base datanya 10 tahun yang lalu, gimana aku menempatkan target pendapatan dan realisasi kalau datamu tidak update sekali. Coba engkau update datamu, pasti kelihatan asumsinya. Setelah itu kita harus, kami juga ini kelompok manusia yang sadar kalau ada problem, tidak mungkin juga kita katakan problem itu harus diselesaikan, enggak, tetapi hadapi masalah itu dengan mencari solusi. Ya kan sekarang dulu itu jawaban mereka gini, nggak bisa Pak, ini COVID Pak. Aduh, iya COVID, iya benar. Tetapi ada transaksi yang berjalan yang kemudian faktanya hari ini jauh lebih menguntungkan itu manual ketimbang transaksi online. Ini kan menggelitik nurani kita. Tetapi sekali lagi saya katakan terima kasih, apresiasi yang tinggi, terima kasih Pak Wali karena memberikan kewenangan kepada anak-anak muda kita untuk bekerja lebih baik. Dia sudah akui nih bahwa ada yang salah gitu, ada yang keliru. Dan ini poin pentingnya sebetulnya. Iya, kan gimana mau kerja kalau Anda menutupi kelemahan? Ini kan Anda, kami ada yang keliru nih, base data kami 10 tahun yang lalu, begini-gini. Oke, apa sebagai orang tua apa yang kau minta dari kami? Minta backup, kita backup. Nah, tapi ingat, perlihatkan kerja yang bagus ya. Cara kita juga sebagai orang tua, nggak mungkin dong menetapkan basis kinerja mereka bulan ini sampai Desember 2020, nggak mungkin lah. Paling kita menetapkan basis kinerja mereka itu Januari sampai Maret atau April 2023. Karena kelihatan kerja mereka. Sekarang mereka lakukan pembenahan nih, belajar lihat keadaan. Oh ini si A ini jago juga ini titik parkir 1, 4 yang dikelola. Raja kecil, kayak gitu. Tapi mereka tidak mungkin bisa memecahkan masalah karena banyak faktor. Misalkan ada, ya boleh jadi ada orang apa kan gitu. Laporlah ke kita, Pak ada gini-gini, oke kita dulu bersama. Gitu bisa selesai. Bukan biari tantangannya kira-kira untuk menghadapi yang istilah, saya meminjam istilah Anda, raja-raja kecil di lokasi ini. Bahkan banyak di antara mereka ini yang adalah tokoh masyarakat juga. Apa tantangan terberatnya dan seperti apa win-win solution yang perlu kita lakukan dari perspektif Anda secara subjektif dari PD Parkir? Ini memang setelah kami identifikasi banyaknya raja-raja kecil, apalagi kan memang raja-raja kecil ini selain dikuasai oleh oknum lain, banyak juga sebenarnya dikuasai oleh yang boleh dibilang di kita itu ujung tombak kita, yaitu para jukir gitu. Dulu amanah itu dulu kita berikan kepada mereka untuk mengelola dengan baik dan benar, ternyata menjadikan membuat mereka di dalam zona nyaman dengan pihak ketiga akan lagi titik-titik seperti itu gitu. Ada beberapa titik yang sudah kami berhasil kuasai, melakukan penertiban dan lain-lain. Cuman memang ini ke depan bagaimana hubungan hukum antara
PD Parkir sebagai pengelola jasa perparkiran di Kota Makassar, terutama di tepi jalan umum, dengan juru parkir ini yang harus betul-betul ada ikatan hukum yang kuat dan batasannya jelas, tanggung jawabnya seperti apa. Selama ini memang Pak Wahab tidak ada. Selama ini kita bawa, Anda mau jadi jukir di situ, oke, jukir, catat ya, nama, alamat, berapa potensi mau, sudah tanda tangan, itu aja. Tidak ada batasan tugas sebuah ikatan hukum yang jelas. Gitu. Jadi memang selama ini kita hanya jadi mitra terbatas. Gitu. Kalau kamu mau store, kalau enggak. Dan sekarang akan dilakukan itu. Ya, sekarang insya Allah ke depan dengan uji petik. Jadi memang ini perlu uji petik. Uji petik bukan cuma hanya pendataan berapa potensi parkir dari 1.400 yang ada terdata sekarang, tetapi dari 1.400 itu bisa kita tahu siapa yang masih menggunakan raja-raja kecil nih. Karena ketika dilakukan uji petik pasti akan ada problem yang muncul, ada protes yang muncul. Ada yang marah, kamu jangan uji petik di sini, pergi atau itu pasti akan terjadi karena merasa terganggu data mereka, pendapatan itu. Ketika datanya ternyata beda dengan itu, pasti merasa terganggu gitu. Itu akan muncul, dengan situ kita bisa identifikasi. Oh, ini nggak dikelola oleh jukir kita nih, ini nggak dikelola dengan profesional dengan baik gitu. Ini ternyata sudah di pihak ketiga kan atau oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu uji petik itu salah satunya seperti itu. Ya. Pak Wahab, terakhir closing statement Anda, kira-kira harapan dari masukan Anda bagaimana agar tata kelola perparkiran kita di Kota Makassar bisa lebih maksimal, kemudian bisa menyumbangkan PAD ke Makassar sehingga dividen yang dimasukkan lebih maksimal juga. Sama dari awal saya katakan, kami menempatkan optimisme yang tinggi kepada jajaran direksi yang baru. Kedua, ya mereka mau melakukan evaluasi diri, melakukan otokritik. Bahwa ada yang salah nih, kemarin dong kita perbaiki, butuh backup ya kita backup gitu. Nah, terus yang terpenting adalah ada orang yang menjadikan parkir itu sebagai sumber kehidupan. Nah, ini kemudian butuh lindungan. Nah, peran DPR, peran PD Parkir sebagai perwakilan pemerintah dalam pemerintah kota membina mereka, gitu. Kalau Anda butuh backup dari kami, sampaikan kepada kami, kita turun, gitu. Kan teknikal sekali itu Pak, hubungan manusia dengan manusia kan. Tetapi jago juga, kau yang enak, rusakin pemerintah, enggak boleh gitu. Jadi posisi itu kita dorong kepada PD Parkir, silakan Anda bekerja, menjalankan tugas yang paling baik, dan kemudian perbaiki data Anda. Data itu lakukan updating, yang kemudian kita akan uji nanti di APBD pokok 2023, dan saya akan melisik RKPD mereka. Sebagai mantan orang perusahaan daerah, saya optimisme tinggi terhadap anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu kan gesturnya masih bagus, komunikasinya masih bagus, dan ujian bagi mereka. Apakah mereka lebih baik dari anak yang tua-tua ini? Oke, terima kasih Pak Wahab. Bung Gabriel, closing statement Anda, apa yang perlu dilakukan secara subjektif Anda dari Perusda PD Parkir, kira-kira apa yang perlu dilakukan agar tata kelola perparkiran kita bisa lebih maksimal? Singkat aja. Ya, jadi memang ini untuk saat ini kami sudah duduk sama-sama melakukan pemetaan untuk persiapan pembenahan. Harus kita akuin seperti itu, tidak bisa tidak. Dan harapan kami dengan pemutahiran data dan uji petik nanti ini akan terciptalah sebenarnya, akan muncullah data sebenarnya berapa potensi yang bisa kita maksimalkan seperti apa gitu. Mungkin ketika nanti didorong tentang uji petik ini, orang akan melihat kenapa biaya besar sekali, kenapa harus seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi satu yang harus kita tahu bahwa uji petik ini adalah investasi. Investasi yang kita akan bisa gunakan dari 5 sampai 10 tahun ke depan. Sampai di kapan dinyatakan diperlukan uji petik baru. Jadi seperti itu. Jadi memang alhamdulillah, insya Allah juga dengan semua support yang kami dapatkan saat ini dari Kak Wahab, dari teman-teman DPRD Kota Makassar, dan insya Allah dari Pak Wali Kota sebagai owner, dan insya Allah kalau terbangun lagi support dari semua OPD yang terkait, kita bisa pelan-pelan kita selesaikan satu persatu masalah yang ada di Perusda Kota Makassar atau Perumda Kota Makassar, terutama dalam hal ini PD Parkir. Oke, baik. Terima kasih Bung Gabriel dari PD Parkir Makassar Raya, dan juga Pak Wahab Tahir dari fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar. Usai sudah di dialog legislasi hari ini tata perparkiran di Kota Makassar. Sebagai kesimpulan, saya ingin meminjam pernyataan terakhir dari Pak Wahab Tahir bahwa kita harus memberikan optimisme penuh kepada PD Parkir, terutama bagi jajaran direksi yang usianya masih muda. Tentu usia itu harus direlevankan dengan kinerja yang juga semangatnya muda. Tidak hanya usianya muda, tetapi kinerjanya juga harus muda.
seperti yang dikatakan oleh Bung Apiari tadi bahwa harus ada win-win solution, dan win-win solution itu telah dipaparkan di sini tadi, yaitu uji petik yang harus dilakukan, pemutakhiran data dan juga yang lain sebagainya agar pendapatan asli daerah kita dari sektor perparkiran bisa lebih maksimal.